Oke, di sini, saya, ingin menjelaskan ya, terkait bagaimana melakukan validitas, soal esai ya. Nah, sebelum kita, apa namanya, melakukan perhitungan validitas esai secara manual ya, perlu dipersiapkan dulu ya data terkait, siswa dan, hasil, siswa menjawab soal itu ya. Di sini saya ilustrasikan bahwa siswa yang mengerjakan soal itu ada 8 ya, ada 8 ya, atau 8 responden. Jadi artinya ini siswa yang mengerjakan soal. Kemudian butir soal yang saya buat di sini ada 8 soal ya. Jadi ini soalnya bentuknya esai. Nah, kemudian masing-masing butir soal ini memiliki skor maksimal. Kalau di sini saya membuat skor maksimalnya itu sama semua ya. Jadi dari butir soal nomor satu, ya, butir soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu skor maksimalnya semuanya sama yaitu 20 ya. Kemudian dari skor maksimal ini kemudian saya membuat eh, masing-masing responden ini mendapatkan skor berapa di setiap butir soalnya ya. Jadi batasan setiap soal itu memiliki skor maksimal 20. Jadi tidak ada di sini itu tidak ada skor yang di atas 20, maksimal itu 20 ya untuk setiap butir soalnya ya. Ini saya tulis kok ada 15, ada 20, ada 10. Ini maksudnya yang namanya esai ketika siswa itu mengerjakan soal esai dan itu kertas atau lembar jawabannya itu ada isinya, tetap kita hargai ya. Entah itu benar atau salah, tetap kita hargai dan kita berikan skor. Makanya di sini tidak ada skor yang kosong ya karena saya asumsinya seluruh siswa itu ada jawabannya meskipun jawabannya itu tidak sempurna. Tetap saya berikan skor. Itu ciri-ciri atau karakteristik dari jawaban soal esai. Seperti itu. Nah, setelah kita menyiapkan datanya ya, setelah kita menyiapkan data siswa atau responden dan butir soalnya, kemudian kita lakukan perhitungan validitas esai ya, secara manual. Jadi, perhitungan validitas esai itu di sini saya menggunakan, rumus korelasi person product moment ya. Mungkin, sudah tidak asing lagi dengan, rumus korelasi person product moment ya. Jadi rumusnya itu RXY ya sama dengan N ya dikali sigma X kali Y dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung ya dikali dalam kurung sigma Y tutup kurung dibagi atau per gitu ya. Akar dari dalam kurung N kali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung kali eh, dalam kurung N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y tutup kurung dikuadratkan terus tutup kurung lagi. Ini merupakan apa namanya, rumus untuk menghitung validitas soal esai menggunakan present product moment ya. Bagaimana caranya untuk mengaplikasikan rumus ini secara manual? Jadi dari apa namanya, dari soal yang sudah kita buat tadi ya, dari soal yang sudah kita buat tadi, itu kita hitung satu persatu dulu ya. Jadi ini responden yang saya ini ya, yang saya siapkan ada 8. Terus kemudian di sini ada butir soal X1, X2, X3 sampai X8. Maksudnya ini butir soal nomor satu, butir soal nomor 2 sampai dengan butir soal nomor 8. Terus kemudian di sini ada Y. Y ini totalnya ya. Total setiap responden itu mendapatkan nilai atau skor berapa apa namanya dari butir soal yang dia kerjakan kayak gitu. Nah, total di bawah ini ya, total di bawah ini tuh total per soalnya ya. Jadi ke samping
ke samping ini juga ditotal, ke bawah juga ditotal, ya. Jadi, misalkan responden nomor satu ini soal nomor satu 15 ditambah 20 ditambah 5 ditambah 5 gitu ya, sampai dengan butir soal nomor 8 itu totalnya ada 85. Begitu seterusnya dengan responden yang lain. Nah, kemudian total ke bawah ini seperti apa? Total ke bawah ini ya ke bawah per soal. Jadi 15 ditambah 20 ditambah 10 tambah 5 sampai dengan 8 responden ya. Kan ada 8 siswa yang mengerjakan. Itu totalnya 77. Dan seterusnya sampai soal nomor 8 juga di total ke bawah. Ya, kemudian setelah Y-nya ini sudah dihitung per responden ya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya juga ditotal lagi ke bawah 85 gitu ya. Ditambah 90, ditambah 75, ditambah 70 sampai dengan ditambah 90 hasilnya 662 ya. Itu cara menotalkan ya, menjumlahkan ke samping dan ke bawah. Kemudian setelah kita mendapatkan data jumlah ke samping dan ke bawah, kita kuadratkan ya. Kemudian kita kuadratkan langkah selanjutnya. Kuadrat ini seperti apa? Kuadrat ini merupakan eee, kuadrat dari masing-masing butir soal. Jadi kan butir soal ini kan memiliki ini ya, memiliki skor beda-beda ya. Nah, ini dikuadratkan satu per satu. Ya, misalkan soal nomor satu X1 kuadrat artinya berarti soal nomor satu ini itu dikuadratkan 15 kali 15 itu 225. 20 kali 20 itu 400. 10 kali 10 itu 100 dan seterusnya. Terus misalkan X5 misalkan. Berarti X5 kuadrat artinya kuadrat dari skor yang diperoleh di soal nomor 5 ya. Misalkan 15 ini berarti 15 kali 15 hasilnya eh 225 begitu. Misalkan 20 kali 20 hasilnya 400 gitu. Jadi yang biru ini itu merupakan kuadrat dari skor masing-masing soal. Nah, setelah Y-nya gimana? Y-nya itu juga dikuadratkan ya. Y-nya juga dikuadratkan. Kan tadi kan di awal kita menotalkan setiap responden ya. Hasil dari responden itu namanya Y. Y ini juga dikuadratkan. Nah, di sini kan Y kuadrat, ya kan? Di sini Y kuadrat. Ini merupakan kuadrat dari Y yang total ke samping masing-masing responden ini. Misalkan 85 kali 85 itu 7225. Terus 90 kali 90 itu 8 100 seperti itu. Seterusnya seperti itu. Jadi 7225 8 100 ya 5625 itu bukan penjumlahan kuadrat ke samping seperti ini ya, bukan seperti ini, tapi Y kuadrat ini merupakan kuadrat dari Y di awal tadi ya. Kemudian setelah dikuadratkan semua baru dihitung atau dijumlahkan ke bawah lagi. Misalkan X1 225 ditambah 400 ditambah 100 sampai dengan ditambah 100 itu hasilnya 979 ya. Terus 400 ditambah 225 tambah 225 sampai dengan ditambah 25 itu 1125 dan seterusnya. Y kuadrat itu juga sama, 7225 ditambah 8100 ditambah 5625 sampai dengan 8100 hasilnya itu 55.304 rupiah kayak gitu ya. Jadi ditotalkan ke bawah. Setelah jumlah kuadratnya selesai, baru kita mengalikan ya. Mengalikan soal per soal butir soal itu dengan Y. Jadi kita nggak melihat kuadrat di sini. Perkalian butir soal dengan total soal atau Y itu kita tidak melihat kuadrat, jumlah kuadrat yang telah kita hitung di warna biru ini. Jadi kita melihatnya yang ini itu yang awal, data awal yang merah ini. Misalkan di sini X1 dikali Y, artinya soal nomor satu ini hasilnya dikalikan dengan skor totalnya. Ya, X2 berarti skor di setiap soal nomor 2 itu dikalikan dengan Y kayak gitu atau total skor. Ya, misalkan
X1 ya, misalkan X1 kali Y, ini artinya itu X1 ini 15 ya, misalkan 15 kali 85 hasilnya nanti 1275 dan seterusnya. Itu perkalian antara butir soal dengan total soal. Ya, jadi setelah nanti dikalikan satu per satu sampai soal nomor 8, kemudian ditambahkan ke bawah sama. Jadi dijumlahkan atau ditambahkan ke bawah. Jadi misalkan 1275 ditambah 1800 ditambah 750 sampai dengan 900 itu hasilnya 6504 kayak gitu. Ya, itu merupakan tabel yang harus disiapkan sebelum menghitung validitas esai menggunakan percent product moment. Nah, setelah apa namanya butir-butir soal ini sudah kita hitung, sudah kita buat tabel, kemudian kita hitung satu per satu validitas soalnya. Ya, kalau ini ada soalnya ada 8 soal, berarti kita harus menghitung satu per satu korelasi persen produk moment itu. Ya, ini di sini saya contohkan hanya satu ya. Di sini saya contohkan menghitung validitas nomor satu, berarti kita datanya nanti ya terkait soal nomor satu, skor yang diperoleh dari soal nomor satu saja. Nanti soal nomor dua berarti yang digunakan datanya itu data-data yang berhubungan dengan skor soal nomor dua dan seterusnya. Di sini saya hanya mencontohkan soal nomor satu, berarti data yang saya gunakan itu data skor nomor satu, skor soal nomor satu ya. Kita apa namanya rumus korelasi pesan produk momen itu kan tadi N dikali sigma XY ya. N dikali sigma XY. N-nya itu apa? N-nya di sini itu jumlah responden. N di sini jumlah respondennya ada berapa? Oh, jumlah respondennya ada 8. Makanya di sini ditulis 8 gitu ya. Terus kemudian dikali sigma XY. X-nya itu tadi soal nomor satu, karena kita menghitung validitas soal nomor satu, berarti X-nya ini X1. Berarti sigma ini jumlah dari perkalian antara X1 dengan Y. Oh tadi berarti kita sudah menyiapkan X1 dikali Y. Berarti jumlahnya yang ditanyakan jumlahnya. Berarti jumlahnya itu yang bawah ini. 6 ya, 6504. Ya, itu ditaruh di sini 6504 kayak gitu. Terus kemudian dikurangi dalam kurung sigma Y ya, dikurangi dalam kurung ini saya berikan apa namanya warna biru. Sorry ungu ya. Sigma X berapa? X nomor satu. Sigma itu jumlah seluruh skor yang diperoleh soal nomor satu. Berapa? 77 kan tadi. Ya, skor soal nomor satu itu memperoleh jumlah total skornya itu 77. Berarti ditulis 77, ya kan? Dikali sigma Y. Kalau sigma Y itu nggak ada Y1, Y2. Sigma Y itu hanya satu. Soalnya sudah berupa jumlah dari skor masing-masing responden. Y-nya yang mana? Yang ini. Ya, tapi yang ditanyakan sigma. Sigma itu jumlah, berarti yang 662. Berarti sigma Y-nya 662 kayak gitu. Terus kemudian dibagi, ya, dibagi akar dari N dulu, N dikali ya ini. N dikali sigma X kuadrat, ya. Sini saya beri warna hijau deh. Ya, ini saya beri warna hijau. Ya. Ini saya beri warna hijau. Nah, N-nya berapa tadi? N-nya itu jumlah responden. Respondennya tadi ada 8 dikali sigma X kuadrat berarti X1 kuadrat. Oke, tadi kita sudah menguadratkan ya masing-masing skor total, skor butir soal. Tapi yang kita ambil itu X1 karena kita menghitung soal validitas nomor satu. Berarti X1 kuadrat. X1 kuadrat sigma X. Berarti yang ditanyakan sigma jumlahnya. Berarti yang akhir 979.
ditulis di sini. 979 kayak gitu. Dikurangi sigma X kuadrat. Berarti sigma X total dari skor nomor satu itu berapa? Bukan dikuadratkan ya ini. Ini diambil dari sebelum dikuadratkan dulu. Sigma X berarti total dari X1 atau butir soal nomor satu ini tadi. Nah, 77, ya kan? 77 nanti baru dikuadratkan, ya. Terus ditutup kurung, dikali, buka kurung lagi, ini, ganti yang ini, ya. Ini kita orenkan saja, ya. Nah, ini N ya kan? N dikali sigma Y kuadrat. N-nya ada berapa? N-nya ada 8. Respondennya dikali sigma Y kuadrat. Berarti jumlah jumlah dari Y kuadrat. Berarti Y kuadratnya tadi berapa? Nah, ini kita tadi sudah menguadratkan Y kuadrat. Jadi 7225 ini sampai 8100 dijumlahkan hasilnya 55304. Inilah yang digunakan karena sigma. Sigma itu total atau jumlah. 55304. Berarti 55304 ditulis di sini. Dikurangi sigma Y tutup kurung kuadrat. Berarti ini bukan yang kuadrat, tapi yang sigma Y sendirian. Yang sigma Y sendirian yang mana ya ini 85 ditambah sampai 90 hasilnya 662. 662. Ini yang dipakai. Ditulis 662 tutup kurung dikuadratkan. Setelah itu kita hitung satu per satu ya. Sesuai dengan perkalian sama pengurangannya dihitung satu per satu, hasil akhirnya itu 0,3747. Ya, 0,3747 itu hasil perhitungan validitas soal nomor satu. Terus kemudian untuk menyimpulkan itu valid atau tidak valid, kita perlu menggunakan yang namanya R-tabel ya. Jadi R tabelnya berapa? R tabelnya itu berarti DB degree of freedom atau derajat kebebasan ya. DB sama dengan N min N. Rn ini apa? N ini jumlah responden itu ada 8 dikurangi NR. NR-nya 2. 2 ini sudah rumus ya, tidak bisa di otak-atik rumus untuk mencari R tabel. Berarti responnya 8 dikurangi 2 itu ada 6. Nanti dilihat di R tabel ya, baris ke-6 ya. Baris ke-6 kita menggunakan yang taraf signifikansi 5% atau 0,05 nanti ketemu 0,7067. Inilah yang digunakan sebagai pembanding dari hasil perhitungan korelasi person product moment. Ya, tapi hasil perhitungan korelasi persen produk momen tadi 0,374. Berarti ini kurang dari 0,7067. Kesimpulannya R hitung ini merupakan korelasi persen produk momen ya. Korelasi persen produk momen itu R hitung. Itu kurang dari R tabel, maka soal itu tidak valid ya. Kalau R hitungnya itu harusnya lebih dari R tabel itu baru valid. Kalau ini kita hitung ternyata kurang dari R hitungnya atau persen product momennya, jadi soal itu tidak valid. Itu untuk nomor satu gitu ya. Jadi Anda untuk memvaliditas butir soal itu harus satu per satu ya, harus satu per satu menggunakan persen product moment gitu ya. Cukup sekian untuk video saya terkait penjelasan validitas soal esai ya. Terima kasih, saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.